Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik. Hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Untuk membahas gaduh ijazah Jokowi yang hingga kini masih terus berlangsung, sudah hadir di studio kami. Yang pertama ada Bang Ade Armando, politisi PSI. Selamat malam Bang Ade. Selamat malam Tash. Iya, terima kasih sudah hadir. Ada Mas Roy Suryo, terlapor kasus. Selamat malam Selamat Mas malam Roy. Mbak Tasya. Iya, Selamat terima malam juga kasih semua sudah hadir. Prime. Dan ada juga Beator Suryadi, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Beator. Malam Mbak. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Rifai Kusuma Negara, tim kuasa hukum Jokowi. Selamat malam Pak Rifai. Selamat malam Mbak Tasya, selamat malam para narasumber. Ya. Baik, sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, kita akan sama-sama menyimak informasi berikut ini. Bahwa ada agenda politik yang lebih besar. Bang Ande, bagaimana kita memaknai statement Jokowi ini? Oke. Saya akan katakan saya termasuk orang yang memang menduga, mencurigai bahwa ada sebuah kekuatan yang lebih besar daripada sekedar apa yang dilakukan oleh Bung Roy dan kawan-kawan ya. Maksud saya begini, ada begitu banyak hal yang terjadi selama beberapa bulan terakhir dan itu seperti satu dan lainnya walaupun tidak berhubungan itu sama-sama mengarah kepada mendelegitimasi ya Pak Jokowi dan juga kepada Mas Gibran kan. Tadi sudah disebut ada dua hal, misalnya contoh terbaik adalah ijazah palsu itu yang terus-menerus digaungkan dan satu lagi adalah soal pemakzulan yang juga tak henti-henti dilakukan. Dan pemakzulan itu bukan hanya dilakukan oleh kelompok purnawirawan yang berkirim surat kepada Presiden Prabowo dan kemudian juga kepada DPR, tapi juga sekarang ada lagi kelompok purnawirawan yang lain yang juga mendatangi beberapa partai untuk meminta untuk mengajukan gugatan yang serupa ya. Di sisi lain misalnya juga ketika Pak Jokowi sakit ya, kemudian ada juga serangan terhadap beliau dengan misalnya Dr. Tifa ya, itu yang mengatakan bahwa dia sakitnya nggak sekedar alergi kulit dan seterusnya. Jadi ini berulang-ulang. Nah, memangnya dengan membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu kemudian serta-merta akan mendelegitimasi kewapresan Gibran? Secara tidak langsung ya, karena begini kan kita selalu tahu atau kita selalu mengatakan bahwa kehadiran Gibran di panggung politik sebagai wapres itu adalah berkat atau ada kaitannya dengan kepresidenan Pak Jokowi kan. Dia bukan ujuk-ujuk tiba-tiba datang, tapi dia datang karena orang melihat dia adalah putranya Pak Jokowi ya. Nah jadi ketika ada serangan ke Pak Jokowi itu juga berarti serangan ke Gibran atau bisa dibaca sebagai serangan ke Gibran dan sebaliknya serangan ke Gibran itu juga berarti serangan ke Pak Jokowi kan. Buat saya yang di PSI ya ketua saya kan sampai saat ini adalah Mas Kaisang kan. Serangan-serangan terhadap Mas Kaisang juga bisa dibaca sebagai serangan terhadap keluarga Jokowi. Jadi serangan kepada satu orang bisa untuk 3 orang begitu ya? Bisa untuk 3 orang, bahkan ke Bobi Nasution sekarang ya, misalnya, atau bahkan saya nggak tahu, mungkin ada yang Bu Iriana juga dikait-kaitkan. Ini kan berkelanjutan semua ya. Itu tidak datang serta-merta hanya dalam satu waktu, tapi berkelanjutan dari awal tahun barangkali ya. Dan itulah yang membuat kami banyak para pendukung Jokowi menganggap bahwa kayaknya sih ya ada agenda lain nih dari di luar soal bahwa ingin memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu atau asli gitu ya. Oke, Mas Roy, benar ada agenda memang ingin mendelegitimasi Wapres. Ya itu perasaan yang terlalu dalam aja, dan itu konsekuensinya kalau memang ada hubungan bapak dan anak, ada hubungan keluarga. Ya kalau nggak ada hubungan itu kan santai-santai aja. Tapi kalau ya. Mas Roy sendiri dan teman-teman motifnya sebenarnya apa nih? Enggak, motifnya siapapun bahwa ijazah palsu. Siapapun kepala negara kita, siapapun pemimpin kita, ya kita ingin yang track recordnya benar-benar bagus ya gitu. Jadi kalau saya sih lihat kan banyak juga pertanyaan nih Mbak Tasya, kok ijazahnya Pak Karno dulu tidak di
serang gitu. Bung Karno itu jelas dari Technische Hochschule Bandung, itu artinya ITB. Ijazahnya Bung Hatta malah jelas itu dipasang di University of Rotterdam ya, di Erasmus di sana. Lah kalau siapapun, kalau misalnya Bu Mega, ya Bu Mega saya appreciate, beliau sempat kuliah di Unpad, tapi karena nggak selesai, beliau ngakuin saya nggak selesai pakai ijazah SMA aja. Okay. Nah kalau memang ijazahnya benar nggak ada masalah. Gibran pun nggak perlu khawatir kalau ijazahnya benar. Tapi kalau dia udah khawatir, ya siapa tahu memang ijazahnya juga nggak benar gitu loh. Jadi kan artinya ini juga ada hubungan ketika kemudian ini resiko loh ya. Kemarin ketika dia terpilih gara-gara ada hubungan keluarga dengan Jokowi, ya sekarang kalau ada serangan ke Jokowi ya jangan sampai kemudian dia merasa, wah jangan-jangan ini naik ke, ya kalau itu nggak ada hubungan keluarga, mungkin santai-santai aja kita nyerang siapapun. Misalnya sekarang kita nyerang ke kemarin misalnya kita nyerang ke Pak Prabowo gitu ya, misalnya, meskipun itu kita hormati, enggak. Tapi kan juga nggak ada perasaan, wah jangan-jangan nanti serangan ke siapa ya, ke keluarganya. Ya karena keluarganya yang nggak ada yang jadi, kan ya nggak ada masalah. Oke. Jadi itu Tapi perasaan. kalau boleh tanya, karena kan ini memang sebenarnya kalau dari sisi Bareskrim kan kasusnya sudah dinyatakan ditutup kan ya Mas? Masih ada kemungkinan dibuka lagi Karena kemudian kan ada bukti kemarin baru ada ya? bukti baru, Oke. kemudian kemarin ada gelar perkara khusus. Iya, tetapi kira-kira mungkin bisa dibantu dijelaskan ke publik ini kenapa sih berlarut-larut sekali Mas Roy? Kenapa bertubi-tubi sekali mau membuktikan bahwa berlarutnya karena ada yang tidak objektif dan ada yang tidak profesional. Kalau Polri memang presisi, ya semua bukti itu kemudian diakomodir, itu clear. Saya bukan bagian dari TPUA, saya adalah ahli yang kemudian diminta bantuan TPUA. Tapi ketika saya diminta bantuan oleh TPUA di bulan Desember, saya tunggu-tunggu katanya mau di BAP, di Bareskrim. Ternyata enggak. Dan ternyata Bareskrim jalan sendiri, berarti dia melakukan upaya sendiri gitu loh. Nah, bedanya dengan sekarang yang ada juga di Polda. Polisi itu tampak banget ya berat sebelah. Jadi di satu sisi itu ditanya, kemudian dilengkapin berkasnya semua sampai 50 saksi. Sementara di pihak sebelah, di pihak kami, itu tidak diambil yang membantu sama seperti Bareskrim. Sampai akhirnya Bareskrim tiba-tiba kemarin tanggal 22 Mei bikin gelar perkara yang awal itu, dan kemudian itu banyak sekali kesalahannya. Mulai dari tahun KKN yang kemudian dikoreksi sendiri ya 83 atau 85, kemudian soal koran yang kemudian tidak presisi, bahkan kemudian nilai-nilai itu ternyata tidak sesuai dengan KHS yang terakhir ditemukan oleh Dr. Tifa, dan itu saya sudah pegang juga, sudah saya lihat ada 5 bendel ya lengkap, ada ijazah, ada kemudian skripsi, ada transkrip, ada kemudian semua yang dikumpulkan oleh kakak-kakak kelas saya. Itu perfect banget, beda dengan yang kemarin ditampilkan oleh Bareskrim gitu loh. Nah, ini Anda membacanya antara Bareskrim dan Polda ada koordinasi tidak sih Mas Roy? Harusnya sih ya namanya polisi pasti ada koordinasi, tapi nggak boleh begitu saja hasil di Bareskrim ditutup tiba-tiba dipakai untuk Polda langsung ngegas, kan Polda udah naik jadi sidik. Ini lucu banget loh, seluruh Indonesia harus lihat, namanya naik sidik tuh harus perfect. Misalnya apa, ijazahnya harus asli, ijazah yang disita nggak ada, baru berupa fotokopi. Kemudian harusnya lab 4 itu diulang lagi, karena lab 4 yang ada di Bareskrim itu baru pada tahap Dumas ya, baru tahap pada penyelidikan, bukan penyidikan. Nah kalau penyidikan harus diulangi lagi dan kemudian nanti proses lagi. Jadi tidak tiba-tiba sudah, saya lihat di SPDP-nya sudah muncul ya, dan di SPDP ada lokus dan ada tempus yang aneh lagi. Ada lokusnya 22 Januari. Lah 22 Januari itu bukan apa-apa, ini polisi kok sama sekali nggak profesional ya. Jadi 20 Januari itu kasus ini belum ngapa-ngapain gitu loh. Saya juga belum bersuara di situ, respon pun juga belum bersuara. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan kayak gini ya jangan heran kalau kemarin pada saat klarifikasi ya kami ada yang nggak kami jawab karena nggak ada hubungannya. Waktu klarifikasi aja tanggalnya juga salah, 26 Maret itu saya belum terlibat. Sekarang apalagi 22 Januari. Kenapa yang dipanggil itu ada 12 orang yang dilaporkan? Ini aneh Bata. Jadi tolong juga polisi, saya ingin polisi itu perfect gitu, termasuk UGM. UGM juga dengan bukti yang kemarin, saya justru kembali bangga terhadap UGM karena ternyata ijazah tahun 85 itu banget bagus. Kalau ternyata ijazah itu ternyata sama dengan ijazah Pak Jokowi, saya fair aja, bagus kalau gitu ijazah Pak Jokowi bisa clear. Makanya kita tunggu. Tapi kalau ternyata ijazah nggak sama, ya ijazah Jokowi kayak ini ijazah yang diupload oleh sahabatnya Bang Ade ya Dian Sandi ya, lah Dian Sandinya bisa kena gitu. Karena yang diupload Dian Sandi itulah yang menjadi objek kami, tidak ada watermarknya, tidak ada benang pengamannya, tidak presisi. Jadi sekarang tinggal pilih. Kalau ijazahnya Pak Jokowi benar, masuk tuh Dian Sandi karena dia menggunakan bisa dijerat dengan pasal 32 dan 13, dia mengupload sesuatu yang nggak benar. Tapi kalau ijazahnya memang Pak Jokowi sama dengan yang Dian Sandi, lah ini yang jadi masalah.
Berarti Saya itu. boleh tanya Ya. Boleh. ke Bung Roy. Silahkan. Dan ini menurut saya kesempatan yang baik sekali karena sejak lama saya ingin bertanya pada Anda ini ya. Dengan senang hati. Ya, Jadi saya- jangan cuma ngomong sendiri di Cokro TV gibah ke saya kan. Boleh Ini seperti- silakan Bang Ade. Ini seperti biasa menuduh saya gibah. Nah begini, tapi pertama-tama saya bukan kawannya Dian Sandi ya. Oke. Saya bahkan nggak kenal Dian Sandi yang Satu dari partai loh. Meskipun Bang. sama-sama satu PSI. partai ya. Iya. Oh. Seperti Anda punya teman UGM tapi kan Anda nggak kenal orang UGM gitu kan Ya. ya. Jadi saya nggak malu dengan Dian Sandi tapi saya harus katakan nggak, saya nggak kenal dengan Oke. dia. Ya. Tapi saya mau tanya ini karena buat saya soal apakah KKN, apakah KHS Ya. atau macam-macam, menurut saya menjadi tidak terlalu relevan sebenarnya karena perbincangan kita yang utama adalah tentang Ijazah. ijazah, Oke. ya. Nah, paling tidak kan begini, paling tidak UGM lah sudah menyatakan Ya. bahwa beliau itu memang adalah lulusan dari UGM. Nah, Anda tetap berkeras. Iya. Dia bukan lulusan UGM, gitu ya. Nah, tapi selama ini barangkali saya yang salah ya. Saya tidak melihat Anda menunjukkan sesuatu yang menggambarkan bahwa dia bukan lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Nah, bukti Anda tuh apa sih sebenarnya? Sama seperti Pak Jokowi. Buktinya nanti akan kami tampilkan di pengadilan. Nah, kalau saya tanya sekarang sama Anda apa kira-kira? Ada, kami sudah pegang sekarang yang selalu disebutkan Mbak Tasya, selalu disebut kalau Roy Suryo hanya analisis digital. Oke, saya ikutin itu. Kalau hanya digital, sekarang kami pegang bukti analognya. Sekarang kami Apa sudah itu? pegang 5 ijazah real tahun 85. Oke, Tapi pembandingnya adalah Nah, pembandingnya yang dinaikkan adalah oleh Dian Sandi. Bukan, nanti kami siap kalau misalnya yang dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Bukan. Yang ada. Anda berkeras sekali bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Oh iya, Anda menunjukkan 99,9%. Nah, ya itu Ah. ya. Nah, itu apa sih sebetulnya Itu maksud saya karena gini? yang diupload Dian Sandi, yang Dian Sandi mengatakan itu asli pada tanggal 1 April. Itu nggak bisa dipakai kan? Nah, bisa dong. Kalau dia kalau dia ternyata sendiri bilang itu bukan kok. enggak, dia bilang asli. Asli pakai mikrofon. Iya, asli ditunjukkan ke Jokowi di Solo, Jokowi bilang, "Oh ya, ini memang asli." Ada. Dia bisa kena loh, Bang. Ada enggak saya nggak Pakai bela mic, Dian ya. Pakai mic. Ya. Oh iya, saya nggak bela Dian. Kalau Dian salah ya salah aja ya. Ya, udah. Tapi maksud saya adalah Anda kalau itu asli, jadi yang ijazah yang Anda bilang palsu yang mana yang Anda bilang 99% itu kan sisanya tinggal cuma Yang diupload 1%. oleh Dian Sandi Itu pada asli. tanggal 1. Enggak, itu yang saya bilang palsu. 99,9% palsu. Ini maksudnya mau mengatakan bahwa presiden ke-7 kita tidak lulus dari UGM atau ijazahnya palsu? Saya dari awal mengatakan ijazah yang diupload oleh Dian Sandi di X pada tanggal 1 April yang dia mengatakan buat kalian supaya tenang liburannya, nih saya upload ijazah yang asli. Itu kata-kata itu punya konsekuensi hukum loh ya, karena itu ya itulah itu. Jadi kalau kemarin misalnya ketika gelar perkara Bang Ade, itu Pak Juhandani Kadidipidum itu menunjukkan ijazah yang benar, ijazah Pak Jokowi. Syukur-syukur ijazah aslinya Mbak Tasya. Ya. Atau kalau enggak hasil scan ijazahnya dengan PowerPoint dan kemudian di print, bukan malah ijazah fotokopi yang ditampilkan di belakang. Oh, itu bagus banget. Sayangnya kan enggak. Nah, Gitu jadi kan. dengan kata lain sebenarnya Anda belum pasti apakah Pak Jokowi itu lulus pada tahun 1985 dari Fakultas Kehutanan UGM. Kalau berdasarkan bukti itu dan kemudian berdasarkan bukti-bukti yang diupload oleh yang ditampilkan oleh Barreskrim, ya menjadi mencurigakan. Apalagi Pak Ade, tambah lagi, saya sudah periksa prime evidence, bukti primer yang diberikan oleh Wakil Rektor kepada saya, Bu Wening Udasmoro, saya Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa. Waktu itu kita teliti skripsinya tidak ada lembar pengesahannya dan skripsinya juga tidak ada nama yang selama ini disebut-sebut sebagai Pak Kasmujo. Oke. Ya. Makanya buat saya hari itu ini- nggak relevan. Oh, sangat relevan. Enggak. Saya mau cuma lulus kan orang harus bukan. skripsinya, Saya hanya ijazahnya bertanya juga pada Anda, kan yang Anda persoalkan adalah ijazah. Iya. Ya, ternyata yang Anda bilang ijazah palsu itu adalah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi. Oke, kalau ada ijazah Jokowi mana sekarang? Oke, saya hentikan dulu perdebatan ini. Saya geser dulu ke Pak Beator karena sudah kelihatan agak ngantuk, nggak
megang mic dari tadi. Saya geser dulu. Ya. Pak Beator, ini Anda adalah politisi PDIP. Anda juga pernah menjabat sebagai staf KSP di era Jokowi. Ya. Kemudian Anda juga yang mengungkap bahwa Anda punya bukti ijazah Jokowi itu dibuatnya di kios Paiman Raharjo di Ya. Pasar Pramuka. Ya. Apa motif Anda? Motif, Iya. motifnya jalan lurus aja. Itu mencari Mengapa? keadilan kan kalau memang kayak ini. Saya kepingin ke senior saya. Bukan, Jadi saya ingin- sebentar. Saya mau merintis dari sini. Oke, tapi nanti boleh jawab pertanyaan saya ya. Pasti dong. Jadi gini senior, kita sama-sama orang partai. Ya. Kan kita tahu sama-sama pernah jadi caleg. Ya. Sebagai orang yang paham ilmu komunikasi, apa yang Anda nilai kepada Jokowi? 20 tahun tidak mau menunjukkan ijazahnya. 20 tahun tidak mau menjasa. Itu sebentar, itu satu. Kita tahu proses bahwa ada perintah pelaksanaan undang-undang dan peraturan dengan anggaran yang namanya berita acara verifikasi yang harus dilakukan oleh KPUD, KPU RI. Itu nggak ada semua. Jadi sebenarnya untuk mencari ijazah ini palsu apa tidak, kita harus cari apakah benar KPUD itu pernah melakukan verifikasi ke universitas. Jadi mereka menerima berkas dokumen dari timnya Jokowi, dibawa ke UGM, UGM mengeluarkan arsip untuk mencocokkan. Itu kan tidak dilakukan. Dan itu bertingkat selama 20 kali. 20 tahun. 20 tahun. tahun. Itu mulai di Solo, 2 kali di Solo, sekali di DKI, 2 kali di DKI. Tidak ada berkas itu. Boleh saya tanya? Sebagai orang partai, sebagai orang yang paham tentang itu, apa maksud Jokowi sampai Ibu Mega bilang kalau punya mbok tunjukin. Kalau Ahok bilang begini, pejabat yang tidak berani menunjukkan ijazahnya berarti dia punya asli palsu gitu loh. Ya, pertanyaan saya pertama, Anda menyimpulkan dari mana bahwa KPUD Solo tidak pernah menerima ijazah dari Pak Jokowi? Oke, saya jawab. Dan sebelum itu, Sebentar. saya Siap. lengkapi pertanyaan Siap. saya. Siap. KPUD Solo tidak menerima ijazah Pak Jokowi, ya, dari tahun 2005 ya. Ya. Kemudian KPUD Jakarta Ya. tidak menerima ijazah dari Pak Jokowi Ya. di Jakarta. Ya. Dan terakhir 14. 2012 di DKI ya. 2012 DKI, 2014 di Jakarta, KPU pusat itu tidak menerima ijazahnya Pak Jokowi. Nah, jadi gini. Saya punya kawan yang namanya Taufik yang sekarang juga menggugat di pengadilan Dr. Taufik Solo. pengacara. Dokter ya. Dia kontak karena dia kan kenal, dia tokoh di Solo. Dia kontak yang namanya Eko. Dia tanya, Mas Eko, pada waktu Sorry, Mas Eko siapa ya? Lupa. Ketua KPUD Solo pada saat KPUD. itu ya. Nah, ditelepon. Eko bilang, pada waktu itu Jokowi bawa 2 sarjana, Dokter Andes sama insinyur. Nah, terus ditanya, apakah Mas Eko melakukan verifikasi ke UGM? Tidak. Karena seharusnya dia bilang setelah Jokowi menang, dia harus bikin public expose. Saya Jokowi, ini keluarga saya. Ini partai saya, ini keluarga saya. Itu dia tidak dilakukan. Nah, jadi nyata itu tidak. Terus ya, terus kedua, Mas Taufik tadi telepon Rudi FX, ya wakil wali kotanya Pak di Jokowi. Solo, Pak Jokowi Solo. Mas Rudi, pada waktu penyerahan dokumen-dokumennya Jokowi ke KPU, apakah ada kader partai atau diatur oleh partai? Oh tidak, itu tim 6, tim 8 sekarang yang dilakukan oleh timnya Jokowi. Itu satu. Nah, begitu juga di Jakarta. Nah, itu artinya apa? Pertanyaan Jadi saya tidak kan ada adalah- dokumen itu. Bukan. Karena tidak ada dokumen, tidak bisa dibawa ke UGM Bukan, untuk pertanyaan melakukan saya itu. adalah yang di Jakarta 2012 Ya. itu KPUD Jakarta pernah dicek nggak? Yang terima kan Jori. Jori kan kawan kita, yang ketua KPU terus. Teman Anda. Ya, dan itu tidak mengatakan itu. Anda gak kenal sebagai orang partai, gak kenal ketua KPU? Nggak. Betul, wah, bagus. Senior lebih hebat. Biasanya tahu karena ketua KPU kan. Jadi itu tidak ada semua. Ya, jadi kita bisa mengatakan bahwa selama 10 tahun di Solo, 10 tahun di Terakhir RI, KPU yang di Jakarta, yang KPU pusat juga tidak menerima. tidak. Jadi di ketiga tempat 2005, 2012, Ya. 2014, 2019, 2014, ya. sebetulnya tidak pernah ada ijazah Dokumen Pak itu. Jokowi Ya. Ada di verifikasi KPUD juga. dan KPU. Ya.
Ya itu menurut versi Bukan Anda ya? menurut, itu memang ada. Kan kita sudah cek. Ya. Kita sudah cek. Ya, kita harus bicara. Jadi begini, jujur. kan Ini versi. Sekarang kan kawan-kawan di Jogja yang menuntut rektornya itu mencari bukti. Ada nggak verifikasi dari KPU terhadap ijazah-ijazah itu? Pasti nggak ada. Ya, jadi gini kan Pak ya. Sebetulnya yang sebagai seorang orang yang pernah ikut dalam pencalekan ini, yang harus mendapat tanda tangan dari misal UGM-nya kan harus ya. Jadi saya menyerahkan ijazah dan itu harus akreditasi dari UGM. Jadi kalau saya, kan saya UI nih. Saya mengajukan Bukan akreditasi, koreksi, legalisasi. Legalisasi. Saya Jauh banget ini. ya, membawa fotokopi ijazah saya dari UI. Maka saya harus bawa ke Universitas Indonesia untuk dilegalisasi. Baik. Nah, artinya sebentar nih, buat penonton agar lengkap, Pak Jokowi selama 3 kali itu seharusnya membawa ijazahnya ke Universitas, UGM, ya. Kemudian seharusnya KPUD Solo, KPUD Jakarta, KPU Jakarta, RI, semua harus memeriksanya. Ya. Dan kemudian menyatakan iya, Anda betul adalah lulusan dari UGM. Nah, sekarang pertanyaan saya yang terakhir adalah barangkali nih, kemudian itu tidak diketahui oleh PDIP? Tidak. Itu kan sudah tugas negara. Ini PDIP terlibat atau PDIP menutup mata atau ingin tugas negara. Jadi gini, partai menerima siapapun calon kandidat. Ada tim, namanya tim pemenangan. Di situ diperiksa lengkap, diserahkan ke LO kepada KPU. KPU yang berkewajiban untuk membawa ke kampus di partai, tapi nggak ada yang tahu ya. Pak Beator, saya harus pindah ke Pak Rifai, tapi satu pertanyaan saya tadi belum dijawab. Mengapa Anda tiba-tiba kemudian dari anggota PDIP, Anda adalah anggota staf KSP juga, Anda adalah orangnya Jokowi, kemudian tiba-tiba hari ini menunjukkan bahwa itu ternyata dibuat di Pramuka? Kan pertengkaran antara kawan-kawan ini terhadap UGM. Saya ikut ke Jogja, saya ikut ke Solo. Dalam perjalanan kan nggak selesai nih. Terus mereka pulang dari Solo itu melapor ke Dumasnya Barreskrim. Dari dalam perjalanan saya, kalau UGM tidak bisa menjawab apa yang mereka minta dan mereka, berarti ada satu tempat di mana barang ini diterbitkan. Nah, ini Anda sudah tahu sejak lama Anda diam atau Anda baru tahu kemudian Anda buka? Setelah perjalanan. Oke, baik. Saya ke Pak Rifai dulu karena Pak Rifai dari tadi sudah menunggu. Pak Rifai masih bersama kami? Ya. Masih Mbak, dan saya hanya punya waktu satu sesi ini, selain dilanjutkan oleh rekan kami. Baik. Pak Bang Dirman. Sama dong Pak Rifai. Baik Pak Rifai, silahkan komentarnya mungkin mengamati perbincangan yang tadi ada di studio. Oke, pertama saya mau komentarin Pak Betor. Ya, Pak Betor, mohon maaf Pak, cerita Pasar Pramuka pun dari segi hukum ini adalah cerita dari cerita. Ya, sekarang juga ada lagi cerita dari Mas Taufik teman saya juga ya. Tapi lebih kurang begini deh, kita bicara, kalau kami hukum tuh bicaranya basisnya harus jelas. Kalau faktanya jelas baru kita analisis. Kalau faktanya nggak jelas, kita buang waktu untuk membahas lebih lanjut. Tapi intinya gini, kebetulan saya juga pengacara yang sering menangani sengketa Pilpres dan Pilkada di MK. Saya kalau melihat agak naif ya, sampai tidak ada syarat sarjana, tidak memenuhi dokumen pendidikan dalam pencalonan. Menurut saya itu list yang harus dikontrol oleh KPU. Kedua, itu juga menjadi bahan serangan dari lawan politik gitu ya, karena banyak sekali kasus ijazah itu juga naik ke MK, bahkan ke kepolisian dalam kontestasi pilkada maupun pilpres gitu. Jadi kok saya agak ngeyakin dengan pernyataannya Pak Beton, mohon maaf Pak ya, karena itu salah satu yang biasa kita intip Pak ya, untuk ijazah itu. Kalau sampai nggak ada sama sekali, wah KPU dari awal sudah bisa digugat sana sini gitu ya, karena itu salah satu bahkan itu satu. Pertama, kedua saya mau komentari dari Pak Roy ini Pak. Jadi kembali lagi Pak Roy kan datangnya kan sebenarnya kan di belakangan ya. TPU sendiri kan melaporkan ke Barreskrim. Artinya harusnya TPU sendiri percaya bahwa Barreskrim akan menangani perkara itu secara proper kan begitu. Kenapa? Karena itu dia lapor ke sana. Nah, lalu juga harusnya TPU sendiri juga menerima hasil puslapor. Nah, kenyataannya kan hasil lapornya keluar tidak sesuai kehendaknya, lalu dipersoalkan. Bukan nggak sesuai, tata caranya juga nggak benar. Saya mengerti lah bahwa setiap orang yang dikecewakan tentu akan mencari celah-celah untuk dipersoalkan. Saya bisa mengerti itu. Tapi kan intinya adalah
temuan-temuan yang ada kan tidak bisa mematahkan dari evidence ya, dari Baris Krim itu sendiri. Karena lagi-lagi loh Pak, ada 2 dari evidence di Baris Krim ini. Pertama, pernyataan Kepala Satuan Pendidikan yang memang diamanahkan oleh Undang-Undang Sisdiknas maupun Kaidah-Kaidah Putusan MK yang bertanggung jawab mengeluarkan ijazah dan memberikan keterangan pengganti. Itu. Yang kedua adalah hasil lapor kan terang-benderang secara analog bahwa ini identik. Oke, ada temuan lagi. Enggak identik, identifikasinya nggak jelas itu. Ya, silakan nanti Pak Roy kalau ada bukti-bukti baru, silakan lagi Pak gitu. Ada. Kita sih terbuka, kebenaran adalah kebenaran gitu ya. Tapi maksud saya dibawa ke proses yang benar. Kalau perlu juga bawa ahli forensik yang memang menguasai forensik konvensional, sama-sama kita dalami gitu loh. Baik, Pak Rifai. Saya memahami logika bahwa kalau tadi tuduhannya selama 20 tahun kemudian KPU itu seolah-olah tidak melakukan verifikasi, rasanya tidak mungkin. Tetapi ini semua kan sebenarnya bisa selesai ketika Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Mengapa itu tidak dilakukan? Atau jangan-jangan memang Jokowi menikmati berlarut-larutnya kasus ini dan memang berenang di dalam isu-isu yang terus digodok dan diperpanjang? Iya, cerdas itu. Nah, ini kembali lagi nih Kandang ya. Beritanya ini kan suka sepotong-sepotong. Dengar nggak Pak Andi Wijayanto sendiri waktu itu melihat ijazah aslinya Pak Jokowi? Nggak bisa. Ijazah asli nggak boleh. Ijazah asli tetap milik pribadi. Bapak perlu buka rekamannya Andi Wijayanto. Dia sendiri bilang hanya selembar ijazah dilegalisir. Titik. Asli itu milik pribadi. Nggak boleh. Buka rekamannya. Anda nggak pernah menjadi caleg. Kita ini pernah menjadi caleg. Nggak pernah yang asli dibawa-bawa. Bapak dengar apa Adi Wijayanto? Pak Adi Wijayanto bilang pertama betul ada fotokopi legalisir, tapi juga beliau melihat ijazah asli. Melihat itu fotokopi. Fotokopi. Dan Andi Wijayanto itu politisi, Pak. Masa dikasih ke Andi Wijayanto yang asli? Ini nggak paham. Ini nggak paham hukum. Nggak pernah peraturan ini. Oke, sebentar Pak Beato. Kursinya pergi Pak. Iya, silakan Pak Rifai. Bicaranya ada etika Pak, jadi satu persatu biar enak deh, pemirsa juga dengarnya. Nah kedua gitu ya, itu kan ijazah-ijazah itu kan ada legalisirnya diserahkan kepada KPU. Itu betul. Ya, itu betul. Nah sekarang Bapak bilang enggak. Jangan yang asli. Iya. Tadi kau bilang asli. Nggak boleh yang asli. Siapa percaya ijazah asli diserahkan? Pak di dalam rekamannya Andi Wijayanto, Bapak dengar sendiri, beliau pernah melihat ijazah aslinya. Saya tahu dari rekaman. Nah, satu ya, jadi Pak Jokowi nggak ada persoalan untuk administrasi ini dia tunjukkan. Nah sekarang selama ini adalah Wijayanto juga nggak mengatakan lihat ijazah sekelompok orang yang muncul 2 tahun menjelang pilpres ya TPU lalu menggugat Pak Jokowi. Ini menjelang pilpres loh. Jadi ada nuansa politiknya waktu itu. Karena itu waktu itu Pak Jokowi sendiri termasuk kami tim hukum melihat ini tidak ada esensi dan urgensi. Apalagi hukumnya pun juga memberikan landasan untuk kami tidak tunjukkan. Lalu dalam perkembangannya sekarang ini strategi proses hukum. Polda ingin melihat kita tunjukkan. Baris Krim ingin melihat jangan melihat, kita serahkan untuk Lafrim. Tidak ada persoalan. Wartawan melihat ketika serius. Tapi kembali ya, kalau orang tidak ada kepentingan, apalagi niatnya tendensius, tidak akan kami tunjukkan dengan cara apapun. Hanya orang bodoh mau menunjukkan sesuatu untuk yang kepentingan yang tidak undang-undang keterbukaan. Maka untuk dicoba untuk menyerang balik Pak Jokowi. Jadi kembali lagi. Orang Indonesia dianggap tapi konsisten, kalau hakim yang meminta, polisi yang meminta, atau pihak yang netral meminta, pasti kami serahkan. Tapi kalau nanti akhirnya memang sampai ke pengadilan akan ditunjukkan ya Pak Rifai? Sesuai komitmen Pak Jokowi terakhir, wawancara terakhir, yang diminta hakim akan ditunjukkan. Oke. Akan diminta ditunjukkan gitu ya. Oke, baik. Gak ada masalah. Gak ada beban buat kami kok. Ada masalah apa gitu. Oke, baik. Kita harus break dulu sejenak. Pak Rifai, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Ini yang terakhir. Saya mau terakhir. Ya, untuk meluruskan nih, Mbak ya. Tadi kan beliau bilang kok ini Polda nggak bener hanya gara-gara fotokopi tertolong naik. Ini bukan meluruskan, malah saya boleh komentar dulu nggak atau dipotong terus nih? Soal saya mepet nih. Silakan Pak Rifai. Saya komentari ya. Naiknya ke penyidikan ini bukan karena ijazah, tapi keterangan UGM yang menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Karena lagi-lagi Pak, undang-undang. Nah Bapak orang hukum atau bukan? Bapak tanya oleh Bapak gitu ya. Undang-undang Sisdiknas bilang, memang yang berwenang menyatakan asli itu adalah Kepala Satuan Pak. Selama ini putusan kita di MK Pak, nggak pernah ada lapor Pak. Soal ijazah itu sering banget di MK. Bapak buka-buka putusan MK, tidak pernah pakai lapor MK Pak. Cukup Kepala Satuan Pendidikan menerangkan, lihat administrasinya, baru dia bisa naik. Jadi kembali lagi. Ini bisa naik karena sudah ada bukti yang cukup. Nah di penyidikan nanti bisa saja ini bukti ditambahkan dengan lapor. Jadi kembali lagi Mbak ya, untuk naik ke penyidikan cukup bukti awal dan keterangan UGM menurut saya sudah cukup. Demikian Mbak. Oke, baik.